Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Udin Channel. Ini adalah video lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Di video sebelumnya, kita membahas tentang pengertian, sejarah, dan fungsi dari komputer. Jika ada yang lupa atau belum menonton video sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi. Di pembahasan kali ini, kita akan mengenal sedikit lebih dalam lagi tentang komponen-komponen komputer. Nah, di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa komponen komputer itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan. Yang kedua ada processing device atau perangkat pemrosesan. Yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Dan yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mesin komputer. Nah, contoh dari perangkat input device ini seperti keyboard, scanner, touchpad, joystick, webcam, mikrofon, dan mouse. Dan masih banyak lagi perangkat-perangkat masukan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu processing device atau perangkat pemrosesan. Processing device adalah alat untuk memproses data-data yang telah dikirim oleh alat input dan kemudian diterjemahkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Contoh dari processing device seperti prosesor dan RAM. Yang selanjutnya adalah output device atau perangkat keluaran. Output device adalah alat untuk menampilkan data-data hasil proses yang dilakukan oleh prosesor. Contoh dari output device seperti headphone, printer, monitor, proyektor, dan speaker. Dan masih banyak lagi output device yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Storage device adalah perangkat untuk menyimpan data-data hasil proses dari prosesor. Namun data-data tersebut telah berubah menjadi sebuah file. Bisa berupa video, MP3, dokumen, dan aplikasi atau data-data lainnya. Contoh dari storage device ini seperti hard disk, flash disk, disket, memory card, CD atau DVD, dan perangkat storage lainnya. Berikut adalah hubungan antara input device, proses, storage, dan output device. Data masukan dari input device diproses oleh prosesor dan kemudian dikeluarkan oleh output device. Jika hasil dari proses yang dilakukan prosesor berupa data atau file, maka data tersebut disimpan di storage device. Nah, yang selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama sistem operasi, yang kedua aplikasi, dan yang ketiga data atau file digital. Sistem operasi. Sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Sistem operasi bertugas untuk mengelola seluruh perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware pada komputer agar dapat digunakan oleh pengguna atau brainware. Singkatnya, sistem operasi merupakan penghubung antara sistem komputer dengan pengguna atau brainware. Contoh dari sistem operasi ini seperti macOS atau Macintosh, Windows, dan Linux. Yang selanjutnya yaitu aplikasi. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan
untuk melakukan perintah atau tugas tertentu, yang artinya setiap aplikasi memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Ada aplikasi yang digunakan untuk editing multimedia seperti CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, Pinnacle, Sony Vegas, dan lain-lain. Kemudian ada juga aplikasi yang digunakan untuk perkantoran seperti Microsoft Office, ada Word, Excel, PowerPoint, database, dan sebagainya. Kemudian ada juga OpenOffice dan aplikasi-aplikasi perkantoran lainnya. Ada juga aplikasi yang kegunaannya sebagai antivirus seperti Smadap, Avira, McAfee, APG, Symantec, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi program-program lainnya. Yang selanjutnya adalah data atau file digital. Data atau file digital berupa data yang tersimpan secara digital di dalam komputer, seperti file dokumen, file video, file audio, file gambar, atau data-data lainnya. Nah, contohnya, ketika kita membuat surat atau suatu dokumen menggunakan aplikasi perkantoran, maka data yang kita buat tersimpan dalam storage device dalam bentuk file digital. Nah, yang selanjutnya yaitu brainware. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa brainware itu adalah pengguna atau orang yang mengoperasikan suatu sistem dalam komputer. Brainware sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu programmer. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan suatu aplikasi menggunakan suatu bahasa pemrograman. Yang selanjutnya adalah administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga, operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses pengguna, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah teknisi. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sistem komputer maupun perangkat komputer ketika terjadi kerusakan. Mungkin sekian pembahasan di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru di Udin Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.